Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 akan membawakan video dengan judul model-model pengembangan produk. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya, Afifah Zana Sahita dengan NIM 19021040259. Saya Talita Anggi Pramarta, NIM 190210402057. Kenalkan, nama saya Anissa Firdausi dengan NIM 19020402088. Saya Muhammad Fadli Al-Fauzi, NIM 1902104020054. Nama saya Aura Juliana Putri dengan NIM 1902104020061. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari model dan pengembangan. Model merupakan representasi grafis, matematis, fisik maupun lisan atau versi dari suatu konsep, fenomena, hubungan, struktur, sistem, atau aspek dari dunia nyata. Definisi ini mencakup seluruh jenis model, mulai dari yang sederhana sampai model yang canggih. Mulai dari model yang sedikit abstrak sampai model dalam bentuk fisik. Dapat disimpulkan bahwa model merupakan konkretisasi teori dalam bentuk tampilan grafis, paduan, pola, atau prosedur kerja berdasarkan standar tertentu untuk mengarahkan suatu kegiatan dalam mencapai hasil yang maksimal. Konkretisasi adalah membuat sesuatu menjadi nyata, khusus, atau dapat diraba. Konkretisasi teori artinya adalah menerjemahkan konsep ke dalam suatu bentuk fisik yang jelas yang dipresentasikan dengan diagram alur, bagan, atau skema yang terpola secara sistematik dan melalui tahapan yang sistematis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari pengembangan. Pengembangan merupakan bidang salah satu kajian dalam teknologi pendidikan, salah satu kawasan akar domain yang akan diarahkan pada produksi media, mulai dari media cetak, audiovisual, sampai pada teknologi komputer dan integrasi teknologi yang dikendalikan oleh komputer. Kegiatan pengembangan didasari oleh 4 alasan utama, yaitu yang pertama, mengembangkan bentuk produk yang sudah ada sebelumnya dengan maksud untuk melanjutkan kegiatan pengembangan yang mungkin berhenti disebabkan oleh berbagai kendala yang dihadapi tanpa mengubah desain utama atau grand design. Kendala yang dimaksud meliputi kendala dana, tenaga, atau bahan-bahan yang terjadi secara tiba-tiba di luar perencanaan. Kemudian yang kedua adalah memodifikasi atau mengubah bagian-bagian tertentu dari suatu produk. Setelah sekian lama produk tersebut dihasilkan, ternyata terdapat komponen yang harus diubah seiring dengan kemajuan teknologi mutakhir. Kemudian yang ketiga adalah menggabungkan elemen-elemen penting dari produk yang sudah ada dengan produk lain, yang dipandang dapat memperkuat terbangunnya produk baru. Dengan penggabungan tersebut, berbagai kelemahan yang terdapat pada masing-masing komponen produk dapat dibenahi dengan memadukan 2 atau lebih produk. Keempat, menciptakan produk baru, yang artinya dilakukan mulai dari analisis kebutuhan, membuat grand design, dan mengembangkan dan juga mengevaluasi. Model Azure. Smaldino 2014 mengemukakan model Azure berfokus pada perencanaan pembelajaran di dalam kelas secara aktual. Adapun langkah-langkah dalam sistem pembelajaran Azure meliputi beberapa aktivitas. Yang pertama, melakukan analisis karakteristik siswa. Yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memilih media, metode pembelajaran, serta bahan ajar yang tepat.
keempat, memanfaatkan bahan ajar. Yang kelima, menggunakan metode sebelumnya dalam kegiatan pembelajaran untuk memastikan apakah metode media bahan ajar dapat berfungsi secara efektif atau tidak. Yang keenam, melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran akan dengan mudah mempelajari materi pembelajaran. Dan yang ketujuh, mengevaluasi dan merevisi program pembelajaran. Tahap ini penting dilakukan agar dapat memperoleh gambaran yang lengkap tentang kualitas sebuah program. Berikutnya adalah model PI yang dalam Yaomi tahun 2018 halaman 91 dijelaskan bahwa model ini merupakan akronim dari Plan, Implement, dan Evaluate. Atau dalam bahasa Indonesia, rencana, implementasi, dan evaluasi. Model ini dikhususkan untuk mengembangkan teknologi pembelajaran yang dapat digunakan oleh pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Terdapat 3 komponen yang dapat digunakan untuk mengembangkan pembelajaran dengan media model ini, yakni 1. Perencanaan. Perencanaan difokuskan pada sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan oleh peserta didik dan pendidik untuk belajar, terutama tentang mengapa, kapan, dan bagaimana cara yang efektif untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal dan berkualitas. Hasil akhir dari perencanaan adalah produk berupa ikhtisar, RPP, atau cetak biru dari pengalaman belajar yang dapat mengarahkan peserta didik kepada tujuan pembelajaran. 2. Implementasi atau pelaksanaan. Komponen ini berfokus pada peletakan perencanaan dalam suatu tindakan berdasarkan hambatan dan kendala yang mungkin terjadi dengan menggunakan bahan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta dengan berbagai bentuk aktivitas yang dapat mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga, atau yang terakhir, yaitu evaluasi. Komponen evaluasi ditekankan pada bagaimana menilai efektivitas sebuah media, teknologi, strategi, dan bahan pembelajaran yang dilakukan. Pada bagian ini, pendidik akan melakukan refleksi terhadap apa yang telah dicapai dan membandingkannya dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Baik, yang selanjutnya yaitu ada model Roblayer. Jadi model Roblayer ini atau kita kenal sebagai model TIP dengan akronim Technology Integration Planning yang dikembangkan oleh MD Roblayer pada tahun 2003. Dan kemudian pada tahun 2004 dikenalkan secara resmi melalui bukunya yang berjudul Integrating Educational Technology into Teaching. Nah, dalam model TIP ini ada cara sistematis dalam mengintegrasikan media dan teknologi ke dalam pembelajaran dengan 5 fase. Fase-fase tersebut yakni yang pertama ada fase menentukan keuntungan relatif. Jadi dalam fase menentukan keuntungan relatif ini, menurut Rogers pada tahun 2003 dan menurut Roblayer pada tahun 2004 ada 4 aspek dalam mengkaji dan melatari untuk mengintegrasikan sebuah media dan teknologi ke dalam pembelajaran. Aspek-aspek tersebut yaitu ada kesesuaian, yang kedua ada kesulitan, yang ketiga ada keterujian, dan yang keempat ada keteramatan. Kemudian pada fase kedua yaitu adalah menentukan tujuan. Di sini pada fase menentukan tujuan, tenaga pendidik dapat menetapkan sebuah instrumen penilaian pembelajaran untuk peserta didik, gunanya mengukur dan menilai hasil yang diperoleh selama pembelajaran oleh peserta didik.
Dalam hal ini, pendidik harus lebih jauh dalam melihat dan memanfaatkan sebuah media dan teknologi untuk pembelajaran. Maka dari itu, sebuah instrumen ini diperlukan dalam menentukan tujuan. Apa saja sih instrumen penilaian itu? Yang pertama ada checklist daftar kinerja dan daftar tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu ada checklist kriteria yang mencangkup kriteria peserta didik yang memenuhi hasil atau produk pekerjaan sesuai dengan harapan. Yang ketiga ada rubrik yang mencakup rangkaian deskripsi tingkat kinerja pada aspek kegiatan. Kemudian pada fase ketiga ada fase merancang strategi integrasi. Jadi pada fase ini pendidik itu harus dapat menentukan strategi mengajar dan aktivitas sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dalam menentukan strategi integrasi media dan teknologi, pendidik ini harus dapat mempertimbangkan karakteristik topik-topik bahan pembelajaran untuk peserta didiknya. Untuk memenuhi karakteristik dan topik-topik itu, berikut ini ada pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran. Nah, jadi pendekatan pembelajaran ini, pendidik itu harus dapat memilih pendekatan tradisional dengan pembelajaran langsung atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh sendiri konsep baru dengan belajar aktif. Yang kedua yaitu ada pendekatan kurikulum. Jadi pada pendekatan kurikulum ini lebih mencerminkan kehidupan nyata di mana masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan keterampilan tertentu yang dihubungkan dengan bagian konten yang dipelajari. Kemudian ada pengelompokan. Jadi pengelompokan ini peserta didik secara individu itu dapat menunjukkan penguasaan keterampilan, namun juga dapat ditempatkan secara berkelompok dalam situasi lain. Yang terakhir ada pengurutan. Jadi pengurutan di sini tuh ada urutan langkah-langkah yang dirancang dalam aktivitas terpadu. Jadi untuk mendorong keadilan dalam menggunakan teknologi agar mudah mendapatkan informasi apakah peserta didik memiliki pengetahuan keterampilan prasyarat pengguna teknologi yang memungkinkan belajar secara efektif. Kemudian fase yang keempat yaitu ada fase menyediakan lingkungan belajar. Jadi di sini tuh lingkungan belajar itu dapat memfasilitasi sebuah media dan teknologi untuk peserta didik. Lingkungan belajar itu merujuk pada pengaturan, pengelolaan tempat, sarana, dan prasarana untuk menerapkan teknologi efektif dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu ada fase mengevaluasi dan merevisi. Jadi pada fase terakhir ini mengevaluasi dan merevisi integrasi media dan teknologi, pengembang itu dapat mengkaji apa saja yang sudah berjalan baik dan apa saja yang harus diperbaiki. Jika ingin mengetahui integrasi teknologi yang belum berjalan baik, pengembang itu dapat melihat dari berbagai masalah yang dihadapi termasuk kelayakan teknologi, biaya, alokasi waktu, ketersediaan tenaga. Materi selanjutnya yaitu model Hanafin dan Peck. Model Hanafin dan Peck biasanya dijuluki dengan istilah The CIA Design Model, di mana CIA ini merupakan singkatan dari The Computer Assisted Instruction, yang artinya pembelajaran yang dilakukan oleh alat bantu komputer. Pada model ini terdapat 4 kegiatan. Yang pertama yaitu latihan dan praktik, yang kedua tutorial, yang ketiga permainan atau game, dan yang keempat simulasi. Yang pertama yaitu latihan dan praktik. Keduanya saling berkaitan untuk membentuk pengetahuan dan keterampilan. Pada kegiatan praktik, mengacu kepada umpan balik dari suatu kegiatan untuk memperbaiki kinerja. Sedangkan pada kegiatan latihan, mengacu pada pengulangan untuk membangun penguatan terhadap pengetahuan dan keterampilan. Lalu yang kedua yaitu tutorial. Tutorial sendiri diciptakan sebagai konsep belajar mandiri dalam suatu program pembelajaran. Dengan adanya tutorial ini, diharapkan peserta didik mampu memahami setiap konsep yang telah disediakan. Yang ketiga yaitu permainan atau game. Nah, adanya permainan atau game ini disajikan untuk memperoleh pembelajaran melalui hal-hal yang menyenangkan. Lalu yang keempat yaitu simulasi atau pemodelan yang diambil dari contoh pembelajaran yang ada pada dunia nyata.
Model desain CAE ini dibuat dengan desain khusus, di mana di sini terdapat 4 tahapan, yang itu yang pertama, penilaian kebutuhan, yang kedua desain, yang ketiga pengembangan dan implementasi, dan yang keempat evaluasi dan revisi. Nah, yang pertama yaitu penilaian kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan penentuan mengenai spesifikasi produk, yaitu menentukan siapa tujuan dari produk ini diciptakan, di mana produk ini akan diciptakan, dan apa rintangan dan tujuan yang akan dicapai dalam membuat produk. Lalu yang kedua yaitu desain. Desain pada tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan hal-hal apa saja yang akan digunakan dalam pembuatan produk. Yang ketiga yaitu pengembangan dan implementasi. Pada tahap ini juga mencakup evaluasi dan revisi, di mana pada tahap ini kita mengetahui hubungan produk dengan pembelajaran. Lalu yang kedua, pembuatan program. Yang ketiga, menguji coba program. Yang keempat, melakukan verifikasi hingga tidak ditemui adanya kekeliruan. Dan yang keempat, mengesahkan produk. Nah, sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video berikutnya.